Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat datang di channel Sports and Science Edu. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa kita perlu melakukan suatu penelitian. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa itu metode penelitian dan jenis-jenisnya. Nah, kalau kita mau melakukan suatu penelitian, langkah pertama yang perlu kita lakukan apa ya? Yuk kita simak dalam pembahasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian itu kita gunakan untuk mendapatkan data supaya bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, tahapan ini sangat penting karena menentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, maka tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi suatu masalah. Beberapa referensi menyebutkan bahwa dengan kita bisa mengidentifikasi suatu masalah dengan baik dan benar, maka kita sudah bisa melakukannya sebanyak 50%. Nah, disinilah sangat pentingnya kita bisa mengidentifikasi suatu masalah. Nah, sebenarnya apa itu masalah? Kita mungkin sering mengungkapkan bahwa saya sedang memiliki masalah. Masalah saya sangat berat sekali. Nah, sebenarnya apa itu masalah? Masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagai contoh, misalkan Anda menginginkan HP yang saat ini sedang booming di masyarakat, misalkan HP yang speknya sangat tinggi sekali. Namun ketika Anda melihat dompet, ternyata uangnya hanya berisi uang yang berwarna hijau atau mungkin hanya beberapa lembar uang yang berwarna biru. Nah, kalau memang Anda sangat menginginkan sekali memiliki HP itu, nah itu bisa jadi masalah buat Anda. Nah, ketika kita membelajarkan di kelas, misalkan Anda sudah merancang pembelajaran itu akan menggunakan media interaktif dengan bantuan komputer yang ada di sekolah. Namun ketika pelaksanaan hari H ternyata listrik mati. Nah, ini bisa jadi masalah buat Anda yang sedang mengajar di sekolah. Dalam bidang penelitian, misalkan Anda ingin meneliti tentang kreativitas siswa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di KI, kita tahu bahwa KI 2 ada yang menyebutkan bahwa siswa itu memiliki sifat kreatif. Nah, itu adalah harapan. Nah, kemudian Anda melihat di lapangan bahwa ternyata siswa itu masih belum kreatif karena mereka hanya memahami materi yang bersifat hafalan saja. Nah, ini bisa jadi masalah yang bisa kita teliti dalam suatu penelitian. Ketika kita mau melakukan penelitian, kita bingung, kita bisa mendapatkan masalah dari mana ya? Saya mau meneliti, tapi apa ya yang saya peneliti? Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan sumber-sumber masalah? Kita bisa mendapatkannya dari literatur penelitian, kemudian bisa dari biografi atau sejarah seseorang, bisa juga dari fakta yang ada di lapangan, dan selanjutnya dari pernyataan ataupun kebijakan pemerintah. Literatur penelitian kita bisa memperolehnya dari jurnal penelitian. Kita bisa memperolehnya dari jurnal cetak maupun online. Kalau saat ini banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang disubmit dan bisa kita dengan mudah memperolehnya melalui internet. Kita bisa memperoleh suatu masalah dari jurnal-jurnal penelitian itu bisa dengan mengkaji beberapa jurnal yang setopik.
topik yang kita minati dalam penelitian. Misalkan kita mau meneliti tentang literasi, nah maka Anda cari jurnal-jurnal penelitian yang tentang literasi. Maka nanti di sana Anda bisa, dengan membaca banyak jurnal-jurnal tersebut, maka Anda bisa mendapatkan suatu masalah. Nah, ketika selanjutnya dari seminar hasil-hasil penelitian, ketika seminar hasil penelitian, mereka atau orang-orang akan menyampaikan hasil dari penelitian-penelitian mereka. Nah, ketika kita mendengarkan pemaparan dari pemateri, bahwa kita tahu akan banyak topik-topik penelitian yang bisa kita ketahui. Nah, biasanya sepulang dari seminar, kita biasanya memiliki ide, oh, saya mau melakukan penelitian tentang A, B, C, D. Nah, itu salah satu cara mencari sumber masalah melalui literatur penelitian. Selanjutnya, tentunya dengan mudah kita bisa melihatnya dari fakta yang ada di lapangan. Misalkan kita langsung ke sekolah, mengamati pembelajaran langsung yang ada di sekolah. Melihat, misalkan Anda mau tentang motivasi siswa atau sikap siswa, maka Anda bisa melihat langsung kondisi di kelas ketika pembelajaran dilangsung, bagaimana motivasi siswanya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya dari biografi atau sejarah seseorang, kita bisa memperolehnya dari pengalaman pribadi atau orang lain. Kalau guru-guru yang sudah berpengalaman, yang sudah mengajar lama, ini biasanya memiliki pengalaman terkait bagaimana misalkan meningkatkan motivasi siswa. Misalkan tadi Anda mau meneliti tentang motivasi, maka Anda bisa mewawancarai guru tersebut. Misalkan, apa yang biasanya dilakukan oleh guru supaya siswa itu bisa termotivasi dalam belajar. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber Anda mencari masalah. Kemudian dari sejarah suku ataupun etnis tertentu, misalkan Anda ingin menghasilkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Nah, misalkan mungkin Anda mau mengkaji dari sejarahnya Finlandia, misalkan bagaimana bisa Finlandia itu memiliki kualitas pendidikan yang sangat bagus. Nah, itu bisa Anda lakukan dari mencari sejarahnya Finlandia. Kemudian kita misalkan mau mengkaji tentang peran pendidikan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini bisa Anda mulai dari mengkaji latar belakang keluarga tersebut. Selanjutnya dari pernyataan atau kebijakan pemerintah, misalkan peraturan pemerintah atau daerah. Kalau dalam bidang pendidikan biasanya kita mengkajinya dari kurikulum, misalkan pada pembelajaran K13 di pemerintah menginginkan bahwa pembelajaran berbasis saintifik. Nah, maka Anda mengkaji peraturan-peraturan tersebut, kira-kira pembelajaran saintifik itu seperti apa, bagaimana mengajarkannya. Misalkan seperti itu, Anda bisa memulai dari dokumen kurikulum 13. Nah, kemudian bisa juga dari data BPS atau dinas-dinas pendidikan. Misalkan Anda mau mengkaji tentang pendidikan karakter, Anda mencari data tentang data kenakalan siswa pada tahun tertentu misalkan. Nah, itu bisa Anda mencarinya dari badan-badan pemerintah. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana ya kita bisa mendapatkan ide suatu penelitian. Maka yang pertama kali dilakukan adalah membaca, dan membaca. Kalau kita mau melakukan penelitian, kita bingung mau memulai penelitiannya
dari apa? Mencari masalahnya dari mana ya? Tapi kalau Anda hanya duduk, hanya merenung, ya dari mana kita bisa mendapatkan suatu masalah? Nah, salah satu cara atau yang pertama kali bisa kita lakukan adalah dengan membaca. Membaca di sini misalkan tadi salah satu referensinya adalah membaca jurnal-jurnal penelitian atau membaca proceeding hasil seminar orang-orang. Nah, ini kita bisa memulainya membaca, kita cari yang sesuai dengan minat kita baca semuanya. Nah, setelah membaca kok ternyata Anda masih bingung, Anda masih belum menentukan ide, atau mungkin Anda sudah mendapatkan ide tapi belum matang, ini bisa kemudian Anda lakukan tahap berikutnya, yaitu berdiskusi. Nah, ini tentunya perlu Anda diskusi dengan orang-orang yang sudah melakukan penelitian atau mungkin orang yang pernah melakukan penelitian sesuai dengan minat yang Anda inginkan untuk lakukan penelitian. Setelah membaca, kemudian setelah berdiskusi, baru kemudian Anda mengkonsepkan kira-kira Anda mau penelitian tentang apa. Nah, ciri-ciri masalah yang baik itu seperti apa? Yang pertama tentunya masalah yang baik itu harus menarik.